Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana Akbar, NPMB 1A021131 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi hukum dagang, yaitu hukum jual beli perusahaan dan surat berharga. Baiklah, kita langsung saja pengertian jual beli perusahaan. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Lalu, adapun unsur pokok dalam jual beli perusahaan adalah pertama, barang dan lalu harga. Kapan terjadinya jual beli? Pasal 1458 KUH Perdata atau asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Lalu, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Lalu, kenapa masih menggunakan KUH Perdata? Alasan menggunakan KUH Perdata karena prinsip-prinsip yang digunakan ada di KUH Perdata dan hukum dagang tidak lepas dari hukum perdata. Asas yang berlaku ialah lex specialis derogat lex generalis. Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Yang mana lex specialis di sini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan lex generalisnya adalah KUH Perdata. Lalu ada macam-macam jual beli. Pertama, jual beli dengan percobaan dengan dasar hukum 1463 KUH Perdata dengan pengertiannya yaitu barang dapat dicoba terlebih dahulu dan adanya syarat tangguh. Yang kedua, jual beli dengan uang panjar dengan dasar hukum 1464 KUH Perdata. Pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda keseriusan. Yang ketiga, ada tawar-menawar dengan dasar hukum pasal 1465 KUH Perdata, yaitu kedua belah pihak dapat menentukan harga yang disepakati. Dan yang terakhir adalah biaya akta ditanggung pembeli dengan dasar hukum pasal 1466 KUH Perdata, yaitu atas dasar kesepakatan bisa ditanggung penjual dan pembeli. Adapun resiko dalam jual beli, yang pertama, jika barang sudah dibeli, maka resiko ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, jika barang belum dibeli, maka resiko ditanggung penjual. Dan yang terakhir, kalau barang yang dijual menurut tumpukan, maka resiko ditanggung oleh penjual. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu surat berharga. Surat berharga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan pengertiannya sebagai berikut. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Lalu adapun fungsi surat berharga, yang pertama, sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau dapat diperjualbelikan dengan mudah. Dan yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Adapun contoh kasus yang saya ambil di sini adalah wan prestasi dalam perjanjian jual beli perusahaan dari Tio Satio Suwardana dengan pabrik pupuk organik milik Imam Mukni di Mojokerto. Kasus ini berawal dari Tio Satio Suwardana yang ingin membeli perusahaan milik Imam, yaitu CV Gunung Mas. Keduanya lalu menyepakati harga perusahaan Imam sebesar 8,5 miliar. Kedua pihak lalu mendatangi notaris untuk membuat akta jual beli perusahaan. Dalam akta tersebut, terdapat pernyataan kesepakatan jual beli, harga yang telah disepakati dan juga cara pembayarannya. Tio melakukan wan prestasi di mana Tio hanya membayar sebagian uang dari yang disepakati oleh kedua pihak, di mana untuk pembayarannya Tio telah membayar 500 juta dan sisanya sebesar 8 miliar dibayar dengan 3 lembar cek. Masing-masing senilai 1,5 miliar rupiah.
yang cek kedua 2,5 miliar rupiah dan cek ketiga dengan total 2 miliar rupiah. Namun, saat Imam hendak mencairkan cek yang diberikan Tio, pihak bank menolak karena tidak ada dananya. Dalam upaya pencairan berikutnya, pihak bank kembali menolak dengan alasan rekening telah ditutup. Analisis kasus. Kesepakatan jual beli antara Tio dengan Imam selaku pemilik pabrik awalnya sesuai dengan jual beli, yaitu dengan uang panjar. Akan tetapi, Tio melakukan prestasi dalam jual beli tersebut. Tio tidak membayar sama sekali sisa uang yang seharusnya ia serahkan kepada Imam selaku pemilik pabrik. Karena Tio melakukan prestasi, maka akad jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak menjadi batal. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat materi hukum dagang, yaitu bagian hukum jual beli perusahaan dan surat berharga. Saya minta maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.